Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Gania dengan NIM 19446869 TP12672. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Cara Memasak yang Berbeda Terhadap Mineral, Vitamin, dan Indeks Mutu Gizi Ikan Rainbow Trout, Concorhynchus mykiss. Berikut merupakan penampakan dari ikan rainbow trout dan daging dari ikan rainbow trout yang sudah dipilih. Ikan merupakan sumber potensial vitamin dan mineral. Cara memasaknya tentu dapat menjadi faktor penting untuk mengetahui kandungan air nutrisi pada ikan, karena memasak dapat menyebabkan distorsi nutrisi makro dan mikro karena kepekaannya terhadap panas, cahaya, oksigen, dan juga pH. Ikan banyak mengandung vitamin larut lemak seperti vitamin A yaitu retinol, vitamin D yaitu kalsiferol, dan vitamin larut air seperti kelompok vitamin B yaitu B1 dan B3. Vitamin yang larut dalam lemak kurang tahan terhadap panas dibandingkan vitamin yang larut dalam air. Dalam hal ini, ikan mengandung lebih sedikit vitamin B1, tetapi merupakan sumber yang baik untuk vitamin B3 yaitu niacin, di mana vitamin B3 lebih stabil terhadap panas dibandingkan dengan vitamin B1. Ikan juga mengandung 5 makromineral yaitu natrium, kalium, magnesium, kalsium, dan fosfor. Dan juga mengandung 4 trace elemen lainnya seperti zat besi, mangan, tembaga, dan seng. Mineral utama kalsium, fosfor, dan magnesium terlibat dalam kesehatan tulang. Zat besi adalah elemen jejak paling melimpah dalam tubuh manusia, sedangkan magnesium, mangan, dan seng bertanggung jawab untuk regulasi aktivitas beberapa enzim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proksimat, komposisi asam lemak, nutritional quality index, vitamin dan mineral ikan rainbow trout mentah dan matang dengan metode yang berbeda. Tetapi pada kesempatan kali ini, kita akan lebih fokus untuk mengamati perubahan pada vitamin dan mineral. Material and methods yang pertama dilakukan yaitu sebanyak 50 sampel rainbow trout dengan berat 1-2 kg dipilih secara acak, lalu disimpan di atas es dan diangkut ke laboratorium dalam waktu 1 jam. Kemudian 50 filet ikan dibagi menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 10 ikan. Langkah yang kedua yaitu kelompok pertama sebagai kontrol dan tidak dimasak, sedangkan 4 lainnya dimasak dengan 4 metode berbeda. Langkah ketiga yaitu ikan pertama, kelompok pertama dimasak di dalam microwave dengan panjang gelombang 2450 MHz selama 13 menit. Kelompok kedua direbus dalam air selama 5 menit. Kelompok ketiga dipanggang dalam oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 30 menit. Dan kelompok terakhir digoreng dengan minyak biji bunga matahari dalam wajan dengan panas 150 derajat Celcius selama 15 menit. Langkah keempat yaitu sampel dari masing-masing kelompok dihomogenkan dalam blender makanan. Lalu kita akan lanjut untuk vitamin analisis. Untuk vitamin B1, tiamin, dan vitamin B3, niacin, yang larut dalam air, dianalisa menggunakan metode High Performance Liquid Chromatography atau sering disebut HPLC. Kondisi HPLC dinyatakan sebagai berikut, yaitu panjang gelombang 254 nanometer, laju alir 1 ml per menit, volume injeksi 20 mikroliter, fase gerak 1000 ml, pelarut fosfat 300 ml metanol, dengan tekanan 150-160 bar, dan running time 22 menit. Kemudian, untuk analisis vitamin A retinol dan vitamin D kalsiferol yang larut dalam lemak juga ditentukan dengan metode HPLC. Fraksi vitamin D dikhromatografi pada HPLC fase lurus, sedangkan fraksi yang terkumpul di kromatografsi pada HPLC fase terbalik untuk mengukur kandungan vitamin D2 dan vitamin D3 berdasarkan penyerapan UV. Lalu kita akan lanjut untuk mineral analisis. Untuk kandungan natrium, kalium, kalsium, magnesium, zat besi, mangan, tembaga, dan seng diukur setelah didestruksi dalam HNO3 atau HClO dengan spektrofotometri serapan atom, model Shimazu AA7000. Untuk kandungan fosfor diukur dengan spektrofotometer setelah perkembangan warna sampel dalam larutan Barton. Kemudian kita akan lanjut untuk result and discussion. Kemudian dapat dilihat pada tabel 4 ini terdapat vitamin content
pada ikan rainbow trout yang masih mentah dan juga pada ikan rainbow trout yang sudah dimasak dengan 4 metode berbeda, yaitu dipanggang, direbus, microwave, dan digoreng. Pada ikan rainbow trout mentah, kandungan vitamin B1 yaitu sebanyak 0,12 mg per 100 gram, untuk vitamin B3 yaitu sebanyak 6,21 mg per 100 gram, untuk vitamin A yaitu sebanyak 43,09 mikrogram per 100 gram, dan untuk vitamin D yaitu sebanyak 17,66 mikrogram per 100 gram. Setelah melihat tabel 4 vitamin konten pada slide sebelumnya, selanjutnya kita dapat melakukan analisa kandungan tiamin dan niacin. Ternyata, menggoreng dan memasak dengan microwave tidak memiliki efek signifikan terhadap kandungan vitamin B1, tetapi memanggang dan merebus memberi efek pengurangan secara signifikan. Hal ini karena selama perebusan, tiamin larut ke dalam air sehingga menurun secara signifikan. Hal ini terjadi karena vitamin B1 dan B3 memiliki sifat yang itu larut dalam air. Sedangkan selama pemanggangan dikaitkan dengan kerusakan termal vitamin. Dan pada niacin tidak terjadi perubahan konstan kecuali selama perebusan. Hal ini terjadi karena niacin atau vitamin B3 lebih konstan terhadap panas dibandingkan dengan vitamin B1. Selanjutnya kita akan melakukan analisa terhadap retinol yaitu vitamin A dan kalsiferol yaitu vitamin D. Untuk kandungan vitamin A yaitu retinol pada ikan yang dibakar dan ikan yang direbus ternyata tidak berbeda secara signifikan dengan ikan mentah. Sedangkan metode memasak dengan menggoreng dengan microwave ternyata mengurangi vitamin A secara signifikan pada ikan trout. Kemudian kandungan vitamin D ikan yang dibakar dan ikan yang dilakukan pemasakan dengan microwave ternyata tidak berbeda secara signifikan dengan ikan mentah. Sehingga menggoreng dan merebus menyebabkan berkurangnya vitamin D secara signifikan. Selanjutnya, pada tabel 5 kita akan melihat mineral content pada ikan rainbow trout mentah dan ikan rainbow trout yang sudah dilakukan 4 metode pemasakan. Untuk kadar natrium pada ikan rainbow trout mentah yaitu sebesar 501,5 mg per kilogram, kandungan kalium sebesar 3.754 mg per kilogram, kandungan kalsium sebesar 1888,29 mg per kilogram, kandungan magnesium sebesar 195,38 mg per kilogram, kandungan fosfor sebesar 2608,5 mg per kilogram, kandungan zat besi sebesar 6,18 mg per kilogram, kandungan mangan sebesar 0,19 mg per kilogram, kandungan tembaga sebesar 0,35 mg per kilogram, dan kandungan seng sebesar 2,96 mg per kilogram. Untuk kandungan natrium, ternyata metode memasak dengan microwave dan menggoreng tidak berpengaruh nyata terhadap kadar Na, sedangkan perebusan menurunkan kadar Na dan memanggang meningkatkan kadar Na. Untuk kalium, perebusan tidak berpengaruh signifikan terhadap kadar kalium, sedangkan metode pemasakan lainnya menyebabkan peningkatan yang signifikan. Dan untuk kalsium, metode memasak dengan microwave tidak berpengaruh nyata terhadap kandungan Ca, sedangkan metode pemasakan lainnya menyebabkan peningkatan kadar Ca secara signifikan. Untuk kandungan magnesium, ternyata menggoreng tidak berpengaruh signifikan terhadap kandungan Mg, sedangkan metode memasak lainnya menyebabkan peningkatan kandungan Mg secara signifikan. Untuk fosfor, perebusan dan microwave menyebabkan penurunan secara signifikan dan penggorengan meningkatkan kandungan fosfor, tetapi efek dari pemanggangan ternyata tidak signifikan. Dan untuk zat besi, semua metode pemasakan tidak berpengaruh nyata terhadap kandungan Fe. Untuk kandungan mangan, ternyata penggorengan meningkatkan kandungan mangan secara signifikan dan metode memasak lainnya ternyata tidak berpengaruh secara signifikan. Untuk kandungan tembaga, pembakaran akan menurunkan kandungan tembaga secara signifikan, tetapi metode pemasakan lainnya tidak berpengaruh secara nyata. Dan untuk kandungan seng, ternyata penggorengan akan meningkatkan kandungan seng secara signifikan, sedangkan metode pemasakan lainnya tidak berpengaruh secara nyata. Kesimpulan yang dapat kita peroleh pertama-tama yaitu penggorengan dan pemasakan dengan microwave ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap kandungan tiamin dan niacin. Sedangkan penggorengan memiliki pengaruh terbesar terhadap penurunan kandungan vitamin A dan vitamin D.
Yang kedua, semua metode pemasakan tidak berpengaruh nyata terhadap kandungan Fe. Sedangkan pemanggangan meningkatkan kandungan natrium, kalium, kalsium, dan magnesium, tetapi menurunkan kandungan tembaga dan tidak berpengaruh nyata terhadap seng dan fosfor. Kesimpulan yang ketiga yaitu perebusan dapat meningkatkan kandungan kalsium dan magnesium, tetapi menurunkan kandungan natrium dan fosfor, dan tidak berpengaruh nyata terhadap kandungan seng, kalium, mangan, dan tembaga. Pemasakan dengan microwave meningkatkan kandungan kalium dan magnesium, tetapi tidak berpengaruh terhadap kandungan natrium, kalium, mangan, dan seng, serta menurunkan kandungan fosfor. Kesimpulan yang keempat yaitu penggorengan akan meningkatkan kandungan kalium, kalsium, mangan, seng, dan fosfor, dan tidak berpengaruh nyata terhadap kandungan natrium, magnesium, dan tembaga. Lalu kesimpulan dari semuanya kita dapat peroleh yaitu dari sampel yang dimasak menunjukkan bahwa memanggang dan merebus adalah metode memasak terbaik untuk ikan rainbow trout. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Gania. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab 4 pertanyaan dari 2 rekan saya mengenai isi jurnal yang telah saya sampaikan minggu lalu. Pertanyaan pertama yang saya dapat yaitu mengapa ada beberapa mineral yang meningkat setelah proses pemasakan. Nah, dari jawaban yang dapat saya simpulkan yaitu dalam penelitian ini terdapat beberapa kadar mineral yang mengalami peningkatan, seperti kadar kalsium, fosfor, mangan, dan juga tembaga setelah khususnya mengalami proses penggorengan. Ketika kadar ini meningkat, maka tentunya semua kadar mineral ini tidak terjadi penurunan. Nah, hal ini khususnya untuk fosfor, mangan, dan tembaga tidak mengalami penurunan dikarenakan ketiganya termasuk ke dalam kelompok mikromineral. Nah, di mana mikromineral ini tidak mudah hilang karena adanya panas, cahaya, dan juga perubahan pH. Sedangkan khusus untuk kalsium, kadarnya tidak menurun selama penggorengan menunjukkan bahwa unsur kalsium ini terikat kuat di dalam daging ikan rainbow trout. Selain itu, karena kalsium juga memiliki suhu lebur yang cukup tinggi, yaitu sebesar 838 derajat Celcius. Sedangkan suhu yang digunakan dalam penelitian ini untuk menggoreng hanya sebesar 150 derajat Celcius, jadi tentunya dalam suhu ini kadar kalsium tidak akan berkurang. Sedangkan alasan mengapa kandungan mineral dapat meningkat dalam tubuh ikan rainbow trout selama proses penggorengan yaitu karena bisa jadi selama proses penggorengan, mineral yang terdapat di dalam minyak yang digunakan menjadi terserap ke dalam ikan rainbow trout itu sendiri. Pada kasus ini digunakan minyak bunga matahari di mana di dalamnya terkandung vitamin E, vitamin B1, mangan, magnesium, tembaga, selenium, fosfor, vitamin B2, vitamin B5, dan juga folat di dalamnya. Selain itu juga selama proses pemasakan dengan waktu 15 menit menyebabkan minyak tersebut dapat terserap ke dalam daging ikan rainbow trout itu sendiri. Pertanyaan kedua yang saya dapatkan yaitu apa yang menyebabkan vitamin A dan vitamin D berkurang paling banyak setelah dilakukan proses penggorengan. Jawaban yang dapat saya simpulkan yaitu hal ini dikarenakan sifat dari vitamin itu sendiri. Dalam hal ini vitamin A dan vitamin D bersifat larut dalam lemak. Sehingga ketika proses menggoreng dengan minyak, maka kedua vitamin ini tentu akan larut dalam minyak. Selain itu, vitamin yang larut dalam minyak atau lemak juga bersifat kurang tahan panas. Dan vitamin A sendiri memiliki titik lebur 62-64 derajat Celcius, sedangkan vitamin D memiliki titik lebur 84-88 derajat Celcius, sehingga proses menggoreng dengan suhu 150 derajat Celcius tentunya akan menyebabkan kedua vitamin tersebut dapat larut dalam minyak atau selama proses penggorengan. Pertanyaan ketiga yang saya dapat yaitu mengapa pada kelompok ikan yang dimasak dengan metode penggorengan menggunakan minyak biji bunga matahari. Kenapa tidak menggunakan minyak goreng biasa? Lalu berdasarkan jurnal yang telah saya sampaikan, saya simpulkan bahwa pada penelitian ini digunakan minyak biji bunga matahari karena minyak bunga matahari adalah minyak yang paling populer untuk digunakan menggoreng di Iran dan juga merupakan sumber asam linoleat yang baik. Selain itu, karena pada penelitian ini juga ditentukan kadar lemak dan terjadi penyerapan minyak pada ikan selama masa penggorengan, maka tingginya kadar asam linoleat pada ikan goreng dikaitkan dengan komposisi asam lemak yang terkandung pada minyak bunga matahari itu sendiri.
Pertanyaan terakhir yang saya dapat yaitu apa itu larutan Barton, bagaimana cara kerja dari larutan Barton, serta berapa ukuran larutan Barton yang digunakan pada penelitian tersebut. Nah, sebenarnya untuk definisi larutan Barton, apa itu larutan Barton, cara kerja, dan juga ukuran larutan Barton yang digunakan, saya tidak mendapatkan karena tidak dijelaskan baik dari jurnal yang saya telah sampaikan maupun di jurnal lain. Tetapi saya menemukan penelitian dari jurnal yang berbeda mengenai penentuan kadar fosfor pada ikan gabus menggunakan metode spektrofotometri, di mana larutan Barton itu sendiri merupakan metode yang menggunakan spektrofotometri untuk menentukan kadar fosfor. Jadi, siapa tahu saja jawaban ini bisa menyerupai dengan larutan Barton. Pada jurnal ini dijelaskan spektrofotometer pada umumnya mengukur besarnya absorpsi radiasi dari sinar melalui medium berwarna. Hukum Beer-Lambert menyatakan bahwa besarnya absorpsi radiasi berbanding lurus dengan konsentrasi zat yang dilalui oleh radiasi. Jika larutan analit ingin diukur, maka sebelumnya harus direaksikan dengan bahan tertentu, sehingga menimbulkan warna yang spesifik, yang kepekatannya sebanding dengan konsentrasinya. Namun, yang diperoleh adalah nilai absorbasinya saja. Untuk mengetahui konsentrasi analitnya, maka digunakan larutan standar, yaitu larutan yang telah ditetapkan konsentrasinya dan diberi bahan yang dapat memberikan warna yang sama. Kemudian diukur absorbansinya di spektrofotometer. Cara kerja pada larutan Barton itu sendiri yaitu setelah dilakukan destruksi pada sampel, kemudian dilakukan penambahan 1 mili H2SO4 pekat dan juga 0,5 mili H2O2 30%. Kemudian, reaksi yang terjadi saat berlangsungnya proses destruksi adalah sebagai berikut. Asam kuat akan mengoksidasi fosfor organik dalam sampel sehingga berubah menjadi fosfor teroksidasi atau P2O5. Kemudian, senyawa fosfor teroksidasi atau P2O5 akan larut dalam H2O sebagai hasil dekomposisi dari H2O itu sendiri, sehingga hasil reaksi yang terjadi selanjutnya adalah sebagai berikut. Kemudian, reaksi yang terjadi selanjutnya yaitu mineral fosfor dalam bentuk senyawa ortofosfat akan bereaksi dengan reagen amonium molibdovanadat melalui reaksi kompleksometri membentuk kompleks asam vanadimolibdifosfat yang berwarna kuning oranye. Sekian atas jawaban dari 4 pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Semoga membantu teman-teman. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan informasi yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.